Orang Quraisy waktu itu sedang tergila-gila dengan syair. Cuma kan banyak syair-syair mereka yang cuma kalam fadhi yang maknanya itu kadang-kadang ya enggak jelas. Yes, wa subhanallah ini turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dengan secara bahasa itu lebih ringan daripada syair, tapi kualitas maknanya melebihi syair, membuat orang-orang Quraisy ini semuanya melongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah podcast Haifala yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kita sampaikan pada hari ini kita kembali bertemu dengan Ustadz Ja'far Al-Jufri. Beliau sebagai founder dari Haifala. Haifala ini adalah sebagai sebuah lembaga yang mensyiarkan tadabbur kisah-kisah Al-Quran. Yes. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Pak Iwan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berkat doa para jamaah sekalian yang sudah menyaksikan podcast kita yang edisi atau episode sebelumnya. Istimewa. Tat, saya mau meneruskan nih, Tat. Iya. Kita di episode sebelumnya kita sudah ngobrol tentang seorang anak muda yang luar biasa, yang demikian punya tekad, semangat untuk menjadi bagian dari pemecah masalah. Ketika situasi dan kondisi saat itu sedang ada tantangan, masalah yang luar biasa dan dia bisa tampil di sana, yaitu Hasyim. Nah, sudah sampai diceritakan waktu itu saat menceritakan membuka jalur dan sampai kemudian bisa mengatasi persoalan kekeringan. Musim kecoklatan yang Amur Ramad. Ya, dan kemudian ternyata ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy. Nah, Ustaz, bagi jamaah yang penasaran kisah sebelumnya silahkan cari episode 1 dari kisah ini, semoga nanti bisa nyambung dengan pembahasan kita hari ini. Yang kedua. Baiklah. Gimana nih kelanjutannya nih? Karena setahu saya gitu ya, dalam sebuah sejarah atau sebuah peradaban ketika ada sebuah kelompok, terus kemudian dia berkembang biak, mereka berkembang biak, kemudian ada keturunan. Nah, kalau saya bayangkan tentu Hasyim ini tidak berhenti di Hasyim saja, tapi kemudian berkeluarga, terus kemudian bisa punya keturunan, dan tadi kemarin disebutkan bahwa Hasyim ini adalah buyutnya Rasulullah. Mungkin Ustaz bisa mulai nih, nyambungkan sedikit nih untuk sampai nanti ke Rasulullah. Silakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha astafa Quraisyun min Kinanah, wastafa Hasyimun min Quraisy, wastafani min Hasyimin. Sesungguhnya Allah itu telah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Kinanah ini adalah suku terbaik pada masanya. Dari keturunan Kinanah ini ada keturunan yang sangat luar biasa, yang sangat hebat lah ya. Namanya suku Quraisy. Quraisy ini nanti Allah Subhanahu wa taala memilih dari keturunannya suku yang hebat namanya Bani Hasyim, anak keturunan Hasyim ini. Dan ini disiapkan untuk nanti pada suatu hari akan melahirkan seorang manusia paling mulia di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pasti terlahir dari orang-orang tua yang mulia, para asyraf, para orang-orang terhormat. Masya Allah. Nah, kemarin kita mendiskusikan tentang Hasyim dengan prestasinya. Hasyim ini disebutkan bahwasanya dalam salah satu perjalanannya, kan itu sudah jadi rutinan ya, jadi tradisinya orang Quraisy itu rihlata syita'i wa shaif. Yaman Syam. Nah, antara Yaman Syam ini kan ada Makkah, Madinah dan Taif. Madinah dulu nama aslinya adalah Yathrib. Yang mana Yathrib ini terdiri dari kaum musyrikin dan juga ahli kitab. Ahli kitabnya ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, yang ini keturunan Lewi bin Yakub. Kemudian orang-orang musyrik ini dari suku Aus dan Khazraj yang paling besar.
Nah suatu hari Hashim ini mampir istirahat di Yathrib. Kemudian melihat bertemu dengan seorang perempuan yang sangat luar biasa. Cantik, solihah, seorang perempuan yang istimewa di mata Hashim. Maka dia berusaha untuk melamar perempuan itu. Maka setelah akhirnya di-ACC sama pihak keluarga, menikahlah antara Hashim dengan Sayyidatuna Salma. Salma namanya Sayyidatuna Salma. Nah, itu pun juga setelah nikah Sayyidah Salma ini ditinggal di Yathrib. Hashim lanjut ke Mekah. Karena dia ya hidupnya kan masih perjalanan safar terus. Dan tidak mungkin dalam situasi seperti itu istrinya sudah hamil diajak, kan itu sangat memberatkan bagi perempuan. Maka Sayyidah Salma ini ditinggal di Madinah sama keluarganya, bahkan tidak dibawa ke Mekah, ditinggal di Madinah. Nah, terus kemudian Hashim ini suatu hari ya, ketika perjalanan pulang dari Syam sampai ke sebuah daerah namanya Askolan. Askolan itu kalau hari ini Gaza atau Gaza. Oh, Gaza. Palestina ya. Ya. Hashim sakit. Istirahat niatnya biar sembuh, qadarullah malah meninggal dunia di Gaza. Maka Gaza ini salah satunya dikenal dengan Gaza Hashim. Gazanya Hashim. Nah, kemudian anak si Hashim tadi lahir dalam keadaan abahnya sudah meninggal, dan meninggalnya masih muda sekali. Para ulama menyebutkan ada yang bilang usianya baru 21 atau 25 tahun. Muda sekali. Tapi walaupun wafat di usia muda, prestasinya diukir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi tidak ada alasan bagi anak-anak masih muda, wah nanti masih panjang, tidak ada. Kalau kamu bisa berprestasi sekarang kenapa enggak gitu. Iya. Nah, kemudian lahirlah dari Sayyidah Salma ini seorang anak laki-laki, dikasih nama Syaibah. Kok dikasih nama Syaibah? Kenapa? Karena ketika lahir rambutnya itu ada yang putih, ada ubannya. Dan uban itu bagi orang Arab adalah simbol kebijaksanaan. Seperti saya ya. Waduh, agak repot juga ini ya. Ya betul juga Pak ya. Terima kasih. Sama-sama Pak ya. Nah, anak ini dikasih nama Syaibah, yang artinya uban, orang yang sudah beruban. Maka anak ini tumbuh di bawah asuhan Sayyidah Salma selama sekian waktu. Dan ketika Hashim itu meninggal dunia, dia sempat berwasiat kepada salah satu saudaranya yang ikut berdagang juga, namanya Al-Muttalib. Karena kan ada 4 bersaudara ini. Ada Hashim, Al-Muttalib, kemudian ada Naufal, ada satu lagi Abdus Syams. Ini mereka berempat, ini trio anaknya Abdi Manaf yang melakukan perjalanan dagang. Nah, di antara 4 ini yang paling dekat sama Hashim adalah Al-Muttalib. Nah, Al-Muttalib ini dipeseni nanti, kalau anakku kau rasa sudah cukup usianya, bawaan ke Mekah. Karena tugas dia adalah melanjutkan perjuanganku, karena Hashim kan kepala suku, walaupun masih muda. Karena nanti berikutnya, kepala suku berikutnya ketika sudah layak kan, nanti anaknya ini. Syaibah ini akhirnya ditembung sama Al-Muttalib kepada ibunya Sayyidah Salma. Cuma agak alot ini proses negosiasinya. Sayyidah Salma keberatan, wah enggak bisa, sudah ini anak di sini aja, bla 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 bla. Tapi suatu hari si Al-Muttalib ini nemu jurus gitu. Dia sampaikan, ini adalah pesan dan wasiat dari suamimu. Suamimu pingin begini. Akhirnya diterima. Baiklah kalau begitu aku lepaskan. Maka Syaibah dibawa ke Mekah, diboncengkan sama Al-Muttalib ini di unta. Nah, orang-orang kan tidak tahu kalau ini anaknya Hashim. Ya betul. Dikiranya nih Al-Muttalib pulang safar dari Syam, mungkin beli budak ini kok ganteng banget. Maka anak yang namanya Syaibah tadi dipanggil Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Dan inilah yang nanti Syaibah ini adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Muttalib ini nanti menikah, punya anak namanya Abdullah, abahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita menarik kisah dari sini, Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Yathrib atau Madinah, itu beliau bukan hijrah ke tempat orang lain, tapi hijrah ke rumah neneknya. Itu kampung halamannya sendiri sebenarnya. Perkampungan Bani Najjar dari suku Khazraj. Nah, itu adalah rumahnya Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, itu mungkin sedikit
nyambungnya lah antara Hashim dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu menjadi titik awal dari lahirnya sebuah keluarga besar, suku besar, dan itu sebuah leluhurnya Nabi Muhammad dan ini ya unik, menarik gitu ya, karena tadi ketika Ustadz katakan Saibah diboncengin, datang sampai di Mekah, orang nggak pada tahu, ternyata dipanggilnya adalah Abdul Muthalib, ya kan, sebagai budaknya Al Muthalib, bukan sebagai ponaannya gitu. Nah ini kan sesuatu hal yang kalau menurut saya kisah ini kemudian diangkat, hal-hal yang kecil, ini kemudian diketahui, akan menjadi harapan kita, itu akan menumbuhkan, lebih mempertebal rasa cinta kita kepada Rasulullah yang paling utama, dan kemudian juga ketahuan kita semakin kuat, dan yang paling penting ini yang tadi, Al-Quran ini kemudian jadi lebih rasa hidup. Penasaran kita terhadap Al-Quran ya, jadi lebih hidup. Nah, dari tadi Ustadz pernah menyampaikan begitu ya, bahwa surat Quraisy ini itu saya ingin tahu. Di episode sebelumnya sempat saya tanyakan asbabun nuzulnya dari surat ini. Nah, turunnya Al-Quran atau turunnya sebuah surat ataupun ayat itu pasti ada konteks yang menyertai. Karena sejarah juga begitu, bahwa sejarah itu hadir, itu juga ada konteks yang menyertai. Tokoh, karakter, kejadian, waktunya, terus kemudian di mananya, itu tentu adalah bagian dari konteks itu. Gimana tadi ini tentang surat Quraisy ini? Jadi di dalam ulumul Quran atau ilmu Quran, di situ ada banyak sekali turunan atau subdisiplin ilmunya. Ada usul tafsir, ada kaidah tafsir, ada ilmu tentang asbabun nuzul, ada makki madani dan lain sebagainya. Salah satunya yang akan kita diskusikan sedikit setahu ana adalah pembahasan tentang makki madani atau makiyah dan madaniyah, yang nanti ini membantu kita kapan, dalam kondisi seperti apa turunnya surat Al-Quraisy ini, sehingga kita bisa terapkan dan relate dengan kehidupan kita. Nah, surat Al-Quran itu ada yang makiyah, ada yang madaniyah. Surat makiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Pendapat yang paling kuat seperti itu, bukan yang turun di Mekah, karena ada yang turunnya di luar Mekah tapi sebelum Nabi hijrah. Jadi surat makiyah adalah yang turun sebelum Nabi hijrah, dan surat madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ternyata karena orang yang diajak bicara sama Allah ini beda, maka karakter dari masing-masing surat makiyah atau madaniyah itu beda. Surat-surat makiyah, di situ Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang musyrik. Sedangkan di Madinah, Nabi ketemu dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang munafik, orang-orang mukmin. Nanti beda lagi cara Allah Subhanahu wa taala menerangkan sesuatu. Nah, surat makiyah itu ciri-cirinya berbicara tentang kisah para nabi dan rasul terdahulu, kisah-kisah orang terdahulu. Siapa orang-orang yang mendukung para nabi, yang memusuhinya, apa akibat dari mendukung dan memusuhinya, ayat-ayat yang bercerita tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Karakternya ayatnya pendek-pendek, dan tujuan turunnya ayat ini menguatkan keimanan para sahabat dan Nabi Muhammad yang menghadapi ujian berat. Dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala sedang menghadapi orang-orang Quraisy dengan berbagai macam penyimpangannya. Orang Quraisy waktu itu sedang tergila-gila dengan syair. Cuma kan banyak syair-syair mereka yang cuma kalam fadhi, yang maknanya itu kadang-kadang ya enggak jelas. Wa subhanallah, ini turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dengan secara bahasa itu lebih ringan daripada syair, tapi kualitas maknanya melebihi syair, membuat orang-orang Quraisy ini semuanya melongo. Bukan cuma indah, tapi syarat makna, sangat dalam. Nah, di antaranya ketika Nabi SAW sedang menghadapi dakwah Mekah ini, menghadapi orang Quraisy yang musyrik, menentang dakwah, tidak mau menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak mau, diturunkan inilah surat
Quraisy dan juga diantaranya surat Al-Fil untuk mengingatkan mereka, kau jangan lupa sama sejarahmu. Kau itu dulu orang yang hampir mati kelaparan kalau ndak aku amankan kalian alladzi at'amahum min ju' itu tadi. Dan kalau bukan karena aku yang mengirimkan toiron ababil sudah ndak ada kalian ini. Sebentar, Tat. Ini tadi Ustaz katakan ada korelasi nih antara surat Quraisy dan Al-Fil ini. Ini gimana nih? Oke. Apa korelasinya di mana nih? Mungkin para jamaah pemirsa yang nonton podcast kita ini bisa diajak untuk yuk coba disambungin nih. Oke. Surat ini berurutan kan ya, Mem? Ya, tapi Al-Fil dulu. Al-Fil dulu kan? Ya, Al-Fil dulu. Oke, silakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala alladzi at'amahum min ju' maksudnya adalah kisah Hasyim tadi. Wa amanahum min khauf. Makna wa amanahum min khauf adalah surat sebelumnya yaitu surat Al-Fil. Yang mana tadi kita ceritakan di dalam kisahnya itu bahwa setelah Hasyim ini sukses membangun jalur perdagangan baru, maka Makkah ini menjadi salah satu kota yang berkembang, maju, lalu diperhitungkan. Diperhitungkan tentu karena kemakmurannya, karena kedermawanan orang-orangnya, karena orang-orangnya sukses bangun jalur dagang dan mereka itu melayani setiap tamu-tamu yang datang. Orang-orang Arab, orang-orang Quraisy sangat dikenal dengan karakter asyaja'ah wal karom. Keberanian dan kedermawanan. Memang itu karakter utama mereka. Makanya Nabi Muhammad liutammima makarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan membangun akhlak. Bukan membangun, karena mereka sudah punya beberapa akhlak yang bagus. Maka Nabi Muhammad tugasnya hanya menyempurnakan saja. Liutammima makarimal akhlak. Di antara karakter mereka itu adalah orang-orang dermawan. Bahkan Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi, itu bisa nyembelih 100 sampai 1000 unta dari uangnya pribadi untuk jamu jamaah haji. Ini kan luar biasa. Lah, ditambah lagi di Mekah ini ada Ka'bah yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara karena ini bukan wisata biasa, wisata religi. Wisata spiritual yang mana setiap suku di Jazirah Arab ini menitipkan satu berhala ke Ka'bah. Dulu sebelum kondisinya sekondusif setelah Hasyim, orang-orang juga enggak terlalu lah yang mau ziarah ke Ka'bah. Tapi setelah itu mereka pada ke Ka'bah. Nah, subhanallah, ternyata dengan masifnya zairin itu datang ke Makkah, ini kan juga jadi tambahan income ya Pak? Ya, betul. Pusat perdagangan di jalur-jalur itu, terus kemudian ditambahin di Ka'bah, banyak yang datang ke situ. Yes, dan itulah yang kemudian suatu hari ternyata menurut statistik Raja Abraha, wah ini kok duit saya pada lari ke sana. Raja Abraha ini, Raja Abraha ini di Yaman. Yaman, ya, dia penguasa Yaman ketika itu, satelit dari Aksum. Aksum itu Ethiopia. Ethiopia ini juga satelit daripada Romawi. Ya, mereka semuanya adalah orang-orang Nasrani sebenarnya. Orang-orang Nasrani. Nah, ketika melihat Ka'bah itu jadi daya tarik wisatawan, Abraha ini tidak terima. Awalnya dia bersaing secara sehat itu ya, oke, kalian tertarik dengan itu, maka aku akan bikin gereja dari emas untuk menyaingi Ka'bah supaya wisatawan kembali datang ke Yaman untuk mempertahankan ekonomi dia gitu. Ternyata gagal total. Keluar duit banyak, ndak balik modal, mangkrak akhirnya. Bahkan gereja ini akhirnya dipakai untuk tempat pembuangan air, maksudnya buang air besar. Wah, ini kan dia enggak terima emosi, enggak terima dia. Akhirnya setelah mendapatkan restu dari Aksum, Abraha ini menggerakkan pasukan besar yang di dalam pasukan ini ada beberapa tentara yang nunggang gajah. Ashabil fil ini disebutkan dalam surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Sebenarnya bukan alasan spiritual sih, Pak. Bukan alasan agama sebenarnya. Bukan alasan agama sebenarnya. Agama ini cuma jadikan topeng dan cover aja untuk kepentingan sebenarnya, yaitu kepentingan memulihkan ekonomi. Ini penting dicatat ya, bahwa sebetulnya motifnya dari si Abraha ini itu harusnya kemudian kita bisa membedah bahwa di belakang motif yang seolah-olah kita belajar religius, kita belajar yang sedang kita pelajari kan seolah-olah itu adalah agama. Nah, sebetulnya ada masalah, ada hal yang berkaitan dengan ekonomi, tersaingi secara ekonomi, perskalah persaingan.
Dan ini ada hubungannya dengan kisah sebelumnya. Atau kenapa kok kalah? Karena ternyata di Mekah itu ada Ka'bah, dan Ka'bah ini ternyata tidak hanya sekedar Ka'bahnya, tetapi jalur Orang-orang di perdagangan sekitarnya. orang-orang di sekitar itu. Iya. Nah, kemudian ketika pasukan gajah ini sudah sampai di gerbang kota Makkah, mau masuk gerbang, jadi gajah ini merasa takut gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong dengan cara membuat gajah-gajah ini takut. Jadi gajah ini kalau ditarik mau masuk ke gerbang kota enggak mau. Tapi kalau diajak pulang dia mau gerak. Akhirnya ya tambah ngamuk lah ini raja. Pokoknya dipaksa. Terus kemudian ada satu kejadian ketika Raja Abraha ini mau menghancurkan Ka'bah, yaitu ada sekawanan unta yang ditangkap sama Raja Abraha. Niatnya mau dijadikan bancaan gitu lah. Ya khair, kita dapat rampasan ini sebelum perang. Ayo kita makan buat pesta. Nah, ketika itu orang-orang Makkah sudah mendapatkan informasi kedatangan pasukan ini, sehingga Abdul Muthalib ketika itu yang statusnya kepala suku memerintahkan semua warga Mekah untuk ngungsi keluar ke gunung-gunung. Jangan ada yang di Mekah, karena obsesi dia cuma menghancurkan Ka'bah. Bukan mau bunuh kalian, tapi kalau kalian di sini bikin emosi, nanti kalian malah yang dibunuh juga gitu. Tapi Abdul Muthalibnya sendiri tetap di Mekah. Kemudian Abdul Muthalib dapat informasi onta dia ditangkap, dia datang ke Raja Abraha. Abraha seneng ini ya, kayak ini kepala suku datang, kayaknya dia mau nyerah. Kayaknya dia mau nyerahkan kunci Ka'bah, ya sudah, nanti opsinya bisa tak hancurkan atau tak jadikan sebagai aset saya juga, artinya ini jadi wilayah saya kan gitu. Kuncinya serahkan sama saya. Ternyata bukan itu tujuannya Abdul Muthalib datang. Abdul Muthalib ketika mendatangi Raja Abraha mengatakan, Tuan Paduka, saya ini punya unta. Unta saya Anda tangkap. Saya mau minta kembali unta saya. Oh, Raja Abraha ketawa terbahak-bahak. Meremehkan posisi Abdul Muthalib. Katanya kamu ini kepala suku, penjaga Ka'bah. Masa kamu datang ke sini ekspektasi saya kamu akan melindungi Ka'bah. Berbicara tentang Ka'bah, jangan serang, jangan gini, jangan gitu. Negosiasi lah gitu ya. Iya, ente kok malah ternyata cuma mau minta unta. Kau itu kepala suku model apa sebenarnya? Jawabannya enteng. Unta itu kan punya saya. Jadi saya yang berkepentingan untuk ngambil. Rumah itu bukan rumah saya, itu rumah Tuhan, biar Tuhan yang ngatur. Kena mental ini Abraha ini. Akhirnya unta dikembalikan, Abdul Muthalib pulang. Kemudian tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala, setelah Abdul Muthalib ini jarak radius yang aman, Allah kirimkan burung ababil tadi yang datang dari membawa batu dari api neraka, kan mereka membawa 3 kerikil masing-masing burung itu saking banyaknya burung sampai langit itu pekat hitam. Kemudian jatuhkan batu itu, yang mana batu itu ketika menyentuh gajah maka bolong dari ujung atasnya sampai ujung bawahnya. Makanya sampai digambarkan faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka itu hancur berkeping-keping seperti daun yang dimakan ulat. Karena kondisi mayat-mayat mereka yang bergelimpangan itu ya kayak daun dimakan ulat. Badannya bolong, kakinya bolong, gajahnya bolong, kudanya bolong. Itu ada hubungannya. Dan ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyakiti hati seorang muslim atau mendolimi menyakiti seorang muslim, dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Masya Allah. Kalau Abraha yang baru niat menghancurkan satu Ka'bah saja seperti itu kan sama Allah. Gimana dengan orang yang punya niat mau menghancurkan 70 Ka'bah? Maka kita orang muslim yang mau meneladani Nabi Muhammad bukan sekedar meneladani penampilannya, tapi meneladani bagaimana beliau selalu bersikap baik kepada siapapun, tidak pernah menyakiti atau mendolimi siapapun. Allahu a'lam, itu mungkin gambaran hubungannya. Saya di sini tadi yang dijelaskan Ustadz tadi, saya belajar satu tentang bahwa suku Quraisy yang sekarang jadi anak turunnya sekarang itu orang-orang Mekah sekarang ini, ternyata punya karakter yang sudah sejak lama mereka miliki, yaitu mereka kuat secara fisik dan juga mereka punya level of kedermawanan itu level maksimal lah gitu ya. Yes, ini lebih tepatnya keberanian. Keberanian ya, tidak hanya sekedar fisik, keberanian. Dan kemudian secara kedermawanannya luar biasa. Dua ini yang kemudian ternyata mewarnai bagaimana sikap Rasulullah, perilaku Rasulullah. Yes, of course.
Betul. Dan yang keberanian Mm. itu ternyata ketika ada konflik gitu ya, Mm. mereka berani nyerang Nabi, mereka berani nyerang ini, mereka melakukan ini. Ya memang defaultnya begitu, karakter dasarnya begitu. Iya. Sehingga Iya. melakukan sesuatu yang negatif pun pada utusan Allah, mereka sangat berani. Iya. Tapi di samping itu, mereka juga memberi makan, sangat dermawan. Dan ini juga menurut saya belajar bahwa tidak pernah lepas dari konteks. Dan ini yang mungkin perlu kita cermati ya, Iya. bahwa ketika kita meniru Rasulullah sebagai pribadi yang dermawan. Iya. Ketika kita belajar juga bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana latar belakang kesukuannya, bagaimana latar belakang bangsanya waktu itu gitu. Ini ternyata nggak bisa lepas. Yes. Memang faktor genetik itu mempengaruhi sampai 20%. Yang mana kalau dikembangkan akan menjadi orang pada puncak-puncak prestasi. Karena orang yang tidak punya genetika, mau dia semaksimal apapun ya sampainya di 80% lebih sedikit. Tapi kalau orang punya basic genetika, kemudian dia fokus dengan potensi yang dia punya, dia akan melebihi orang-orang yang tidak punya basic genetika tadi. Dan Rasulullah juga pemberani loh Pak. Tadi jenengan sampaikan tentang orang Quraisy yang berani menyakiti Nabi Muhammad. Loh Nabi Muhammad tuh pemberani. Buktinya apa? Tetap di Mekah 13 tahun walaupun didolimi. Kalau seandainya Nabi pengecut, itu sudah tahun pertama didolimi, pergi sudah. Hijrah itu bukan kabur. Hijrah itu diperintahkan Allah. Kalau Nabi Muhammad kecut, ya sudah mungkin sejak tahun pertama, tahun kedua disiksa, hijrah Nabi Muhammad. Tapi Nabi tetap di situ selama 13 tahun. Jadi ini kan dua karakter orang berani ketemu orang berani. Ya. Yang satu bawa kebaikan, yang satu menentang kebaikan. Yes, betul. Dan Nabi Muhammad SAW ada contoh keberaniannya ketika ditantang gelut sama Rukanah. Rukanah ini salah seorang jagoan yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Preman lah ya. Premannya Mekah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dia jago duel. Nah, kalau zaman sekarang kayak Habib Nurmagomedov gitu. Ya. Itu sama Nabi Muhammad 1 kali 2 kali gerakan jatuh ke tanah dia. Karena Nabi juga punya kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dan ketika perang Hunain, Pak ya, perang Hunain itu kaum muslimin jumlahnya 12.000. Musuh sebenarnya sedikit, cuma 2.000. Akan tetapi kaum muslimin tidak menguasai medan. Musuh sangat menguasai medan. Mereka menggiring pasukan kaum muslimin sampai di satu tempat killing zone, kemudian mereka bantai, diseniperi dari atas. Walhasil Pak, perhatikan di perang ini, 12.000 sahabat yang bersama Nabi semuanya lari tunggang langgang meninggalkan medan perang, menyisakan Nabi seorang. Wah, Nabi tidak mundur sedikit pun, beliau tetap berperang seorang diri menghadapi musuh sebanyak itu. Ana Muhammad, ana Abdullah, wa ana Rasulun walastu kadzib. Aku ini adalah putra Abdul Muttalib. Aku bukan seorang pendusta, aku adalah seorang nabi. Itu Nabi perang sendiri Pak. Bayangkan Pak, perang sendiri di medan perang, semua sahabatnya kabur. Itu keberanian Nabi Muhammad SAW. Ya wajar, buah jatuh tidak jauh. Ya, tidak jatuh dari pohonnya. Baik Pak, luar biasa nih. Jadi bagaimana kakek buyutnya Rasulullah ini ternyata menurunkan begitu, tidak hanya sekedar cerita yang menginspirasi, tapi menurut saya bahwa ini bisa dikorelasikan atau dibawa ke zaman sekarang. Keluarga kita, dan juga bisa menginspirasi ke yang lain-lain. Jadi sekarang ini banyak tantangan dalam kehidupan kita pasti ya. Tentu tadi konteksnya adalah bahwa bisa melihat bahwa ada peluang untuk kemudian itu menjadi solusi bagi tantangan atau masalah yang sedang dihadapi di sebuah kelompok masyarakat. Dan juga keberanian untuk kemudian mengeksekusinya. Dan kemudian dari situ ketika sudah dieksekusi menyertakan sebagian yang lain untuk kemudian nanti setelah solusi sudah ada bisa membawa kemaslahatan bagi yang lain. Betul. Nah ini sebetulnya yang kalau menurut saya itu yang dimaksudkan dampak atau efek dari Al-Quran mestinya kan begitu. Harusnya gitu Pak. Harusnya orang yang mempelajari Al-Quran
dia mendapatkan satu energi, dapat satu semangat, dapat satu kebaikan, keberanian untuk mulai melangkah. Dia melihat sebuah tujuan, dia melihat step by step-nya diajarkan dengan baik di situ. Gambaran yang sangat terang. Ya tinggal berani maju apa enggak gitu Ya, hari dan ini. mungkin dari sini kita mencoba untuk terus mengkampanyekan ya, Ya, bahwa insyaallah. Al-Quran itu tidak hanya sekedar menjadi literasi, Bismillah, misi kita itu insyaallah. tapi juga bisa menjadi sebuah alat navigasi untuk selanjutnya kita bisa mengeksekusi. Iya, betul. Supaya kita ketika kembali nanti itu bisa bertemu dengan ilahi. Ya Robbi. Ya Rob, ya Rob. Terima kasih Dad untuk 2 episode Sama-sama. tentang Masya Allah, Masya Allah. kisah Hashim ini, Masya Allah. dan kemudian sampai kepada satu titik di mana ternyata Rasulullah itu tidak bisa dilepaskan dari kisah leluhurnya, ayahnya, kakek buyutnya, yang ternyata sudah menyimpan sebuah hal yang atau sikap, perilaku, semangat yang luar biasa. Kayaknya asik ya Pak kalau kita nanti beberapa waktu kita bikin sesi khusus bahas siapa Quraisy, siapa Iya, Qusay, betul. siapa Abdul Manaf, Betul, gitu ya. betul. Asik gitu. Ini akan menambah, karena menurut saya tidak banyak yang sudah melakukan seperti ini, dan sejarah jangan kita anggap sebagai sesuatu yang linear, hanya angka tahun saja, peristiwa kapan terjadi, tapi bagaimana kita mengkorelasikan antar peristiwa-peristiwa pada zaman itu dan kemudian dibawa ke zaman sekarang untuk kita membentuk masa depan. Dan tokoh besar itu ternyata akumulasi dari kumpulan kebaikan dan persiapan. Yes. Sepakat. Baik Ustaz, kita sudah sampai di penghujung podcast kita di episode yang kedua ini. Ya, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan kisah yang lain yang tentu juga akan semakin menginspirasi. Amin, dan yang paling pokok adalah membuat kita semakin cinta Al-Quran, semakin cinta Rasulullah, dan juga bagaimana sandaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin kuat. Terima kasih, jazakumullah Ustaz. Bila tahu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.